Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam wa arsalahu basyiran wa nadhiran wa rahmatan lil alamin. Ja'ala al-Islam dinahu alladzi irtadahu khatimatan lisyara'i ila yaumid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaika ya sayyidina ya Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang mubarakah ini sejenak kita menundukkan kepala kita seraya kita bermunajat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya untuk meningkatkan nilai kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti yang sebenarnya. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya kapan saja dan di mana saja kita berada. Karena dengan iman dan takwa inilah yang bisa membimbing kepada kita sekalian menuju kepada jalan kebahagiaan fidini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membimbing umat manusia minat zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita sekarang telah berada di bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal ini tanggal 12 Rabiul Awal kemarin adalah merupakan hari yang sangat monumental, karena di samping hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari itu juga Rasulullah bersama para sahabat berhijrah dari kota Makkah al-Mukarramah menuju kota Madinah al-Munawwarah. Juga pada tanggal itu pula Rasulullah SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu wafat. Sehingga pada bulan Rabiul Awal ini umat Islam yang mengaku cinta pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pasti tidak akan lupa untuk mengenang dan memperingati hari kelahiran beliau yang biasa disebut dengan Maulidin Nabi Rasulullah SAW. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengapa kita umat Islam harus memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW? Iya, dalam hal ini setidak-tidaknya ada 3 manfaat atau hikmah yang dapat kita petik di dalam kita memperingati hari lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yaitu pertama, li syukri maulidihi, mensyukuri hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa hari kelahiran beliau harus disyukuri dan harus diperingati? Ya, karena beliau lahir dengan membawa ajaran agama Islam. Ja'a bidinil Islam. Lalu apa agama Islam itu? Agama Islam ialah agama yang didefinisikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Asyawi dalam kitab Jawahirut Tauhid halaman 62. Dia mengatakan, al-Islamu wat'un ilahiyun syaikun li zawil ukuli salimati ilama fihi syahadatun fi ma'asyihim wa ma'adihim. Agama Islam itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperuntukkan umat manusia yang berakal sehat agar hidupnya bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Agama Islam yang demikian itu dikembangkan oleh Rasulullah SAW, diperjuangkan dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dakwahnya yang sangat singkat di kota Makkah Al-Mukarramah selama 10 tahun dan di kota Madinah Al-Munawwarah selama 13 tahun. Beliau berhasil merombak moral umat manusia dari zaman jahiliyah, kebobrokan moral menjadi zaman yang bercahaya, masyarakat Islam yang berakhlak karimah, yang dalam bahasanya disebutkan minat zulumati ilan nur. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama itu litamima makarimal akhlak. Kemudian setelah beliau wafat, perjuangan tersebut diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau yang mendapat petunjuk, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ke penjuru dunia, dan akhirnya juga sampai pada kita sekarang. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin, pengikut Rasulullah SAW, kita wajib mensyukuri kelahiran beliau dengan mengadakan peringatan Maulidin Nabi SAW setiap pada bulan Rabiul Awal untuk mereaktualisasikan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian hikmah yang kedua ialah lidhri mahabbati, yaitu menampakkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an kathuralikum, siapa yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebutnya. Sebagai tanda kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus banyak-banyak membaca sholawat. Lebih-lebih pada bulan Maulid ini, baik secara pribadi maupun berjamaah. Karena di samping membaca sholawat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan perintah yang istimewa, di mana Allah sendiri yang memerintahkan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan perintah-perintah yang lain seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, Allah tidak mengerjakannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkan selamat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ngajirul muslimin. Kemudian hikmah yang ketiga ialah liyarju syafaati, kita mengharapkan syafaat beliau, terutama syafaatul azam, di mana setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di sana tidak ada pertolongan, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali junjungan kita Rasulullah SAW atas izin dari Allah SWT, yang disebut dengan syafaatul uzma. Jadi pada waktu itu hanya Rasulullah yang mampu, karena nabi-nabi yang lain pernah bersalah, sehingga Rasulullah yang bisa memberikan syafaatul uzma. Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, lahir dan batin, bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Disebutkan dalam kitab Al-Dhibaiyah yang disusun oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ilal haqqi turqa, kana qulubul Qur'an wa shima tubul kufran yang saqulil insan wa yafsahu fil lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dicipta yang paling baik kejadian fisik dan psikisnya. Beliau suka memberi petunjuk ke jalan yang benar. Beliau akhlaknya mengikuti Al-Quran, tabiatnya pengampun, suka memberikan nasihat kepada manusia, yaitu melapangkan dalam perbuatan yang baik. Sampai-sampai Allah memuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqil adzim, dan sesungguhnya engkau adalah makhluk yang paling mempunyai akhlak yang agung. Karena itu beliau adalah merupakan figur yang dapat diteladani oleh umat manusia. Jadi Allah menciptakan Rasulullah SAW untuk membimbing kepada umat manusia agar berbahagia di dunia dan akhirat. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, dan dia sering menyebut asma Allah. Masyarul muslimin rahimahullah, 3 hikmah ini adalah merupakan contoh yang sangat baik yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan-kesempatan di bulan-bulan ini kita berbanyak, umat Islam sedunia tidak lupa, yaitu memperingati hari lahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan tujuan yaitu agama Islam jangan sampai pudar di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang dicintai dan yang mencintai Rasulullah SAW. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aku qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyarakah li syairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Wa alam anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabi qatimah wa amarna biha bidzalika irsyadan lana wa ta'liman. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in minhum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasyaratin wa dhulman khadalal muslimin. Allahumma lahal hamdu wa ilakal taka wa andal musta'an wa ilikal balah
wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ya kasiran nawali wa ya hasanal fi'ali wa ya qawman bila zawali wala mubtian bila nusyari walakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli khair. Allahumma asril lana tinana alladhi wa ismahu lina wa asril lana dunjana ya mahasuna wa asril lana akhiratna tuna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana khairin wa ja'al mauta rahatan lana min syai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.